Hai, saya Siti Nurjana. Biasanya saya akrab dipanggil Ana. Kali ini saya akan mereview sebuah film karya anak bangsa yang berjudul Sang Prawira. Film bergenre drama ini disutradarai dan diproduksi langsung oleh Pontigia dan ditulis oleh Onet Aditya Rizlan. Film ini rilis pada 28 November 2019 di bawah naungan perusahaan produksi MRG Film yang berkolaborasi langsung dengan Mabes Polri. Film ini berdurasi 118 menit dalam bahasa Indonesia dan juga sebagian bahasa daerah yang lengkap dengan terjemahannya. Di sini ada dua pemeran dalam film ini, ada pemeran utama dan ada juga penampilan khusus. Pemeran utama dalam film ini diantaranya adalah Ibda Dimas sebagai Horas, Ibda M. Adityo ACP sebagai Lambo, Ibda M. Fauzan Yonandi sebagai Gom-Gom, Kompol Rina SRY Tarigan sebagai Ibu Horas, Ibda Jaya Syahputra sebagai Bapak Horas, Bribtu Desrin Putri Niken Vania sebagai Rumondang. Dan juga ada salah satu aktris cantik yang bernama Anggika Bolsterli sebagai Nauli. Dan juga ada penampil khusus dalam film ini seperti Bapak Tito Karnavian, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Yasona Lauli, Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Eko Indraheri, Bapak Agus Andrianto, Bapak MS Fadilah, dan Bapak Herman Hadi Basuki. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya film Sang Prawira ini mendapatkan penghargaan rekor muri film dengan pemeran polisi aktif terbanyak. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda yang memiliki cita-cita ingin menjadi seorang polisi. Pemuda ini lahir di sebuah kampung di tepian Danau Toba dan dia bernama Horas. Horas dan keluarganya sering sekali mendapatkan ejekan dari orang sekitarnya karena status sosial dan kondisi perekonomiannya. Tapi meskipun demikian, Horas memiliki teman perempuan dekat yang bernama Nauli. Nauli selalu mendukung Horas untuk mencapai cita-citanya. Setelah lulus dari bangku sekolah menengah atas, Horas memutuskan untuk mendaftar sebagai polisi. Horas mendapat dukungan dari ibunya, tapi sayang sekali ayahnya tidak setuju dengan keputusan Horas. Ayahnya ingin Horas menjadi pengusaha. Siapa mau jadi polisi? Tidak ada yang boleh jadi polisi. Kalian jadi orang kaya, jadi pengusaha. Selagi diberi kesempatan oleh Yang Kuasa, teruslah kalian berkarya untuk bangsa dan negara. Untuk abang jadi polisi yang baik. Karena keterbatasan ekonomi, Ibu Horas terpaksa meminjam uang kepada tetangganya. Dan untuk mendapatkan uang pinjaman itu, Ibunda Horas harus memberikan perhiasan pernikahannya sebagai jaminan. Dan setelah mendapatkan pinjaman itu, Ibunda Horas memberikan uang itu kepada Horas. Dia berpesan, kejarlah cita-citamu nak, jadilah polisi yang baik dan bertanggung jawab, karena menjadi polisi adalah tugas yang mulia. Horas masih ragu untuk berangkat meninggalkan ibunya. Tapi, Horas tetap memutuskan untuk berangkat ke kota dan mendaftarkan diri sebagai polisi. Ibunya meyakinkan Horas untuk tetap berangkat. Dan ibunya mengatakan bahwasanya ibunya akan menyelesaikan masalah perizinan dengan ayahnya. Saat mengetahui bahwasannya anaknya pergi ke kota untuk mendaftar sebagai polisi, ayah Horas tidak terima. Karena anaknya pergi tanpa seizin dan sepengetahuannya. Dia berangkat untuk mendaftarkan Horas sebagai TKI. Tapi sayang sekali saat perjalanan ayahnya mengalami kecelakaan. Singkat cerita, ayahnya merasa tidak ada yang bisa lagi dia lakukan untuk anaknya dan keluarganya. Karena saat itu, dia tidak lagi bisa bekerja karena dia mengalami cedera yang cukup parah. Akhirnya ayah Horas menandatangani surat perizinan orang tua untuk Horas. Horas pergi dengan sahabatnya yang bernama Lambo ke kota untuk mengikuti seleksi kepolisian. Dan untuk sementara, Horas dan Lambok tinggal di rumah kerabat Lambok. Lambok adalah teman seperjuangan Horas dari kampung halamannya. Sesampainya di kota, Horas berlatih keras untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tapi sayang sekali, sahabatnya Lambok terlihat lebih santai dan tidak berlatih sekeras Horas.
Tibalah waktu pendaftaran dan seleksi berlangsung. Tahap demi tahap dilalui oleh Horas, Lambok, dan semua calon pendaftar pada hari itu. Akhirnya, Horas lolos seleksi dan sayang sekali Lambok tidak lolos. Horas harus menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian selama 4 tahun. Sedangkan Lambok, dia harus luntang-lantung di jalanan. Lambok kecewa besar atas kegagalannya. Dan saat dia hidup di jalanan, akhirnya dia memilih untuk bergabung dengan orang-orang yang ternyata mereka adalah pengedar narkotika. 4 tahun terus berjalan, Horas akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikannya. Dan dia menjadi salah satu lulusan terbaik pada tahun itu. Tapi sayang sekali di sisi lain, ibu Horas mulai sakit-sakitan. Ibunya sudah sakit selama 4 tahun, tapi ibunya tidak pernah mengizinkan siapapun untuk memberitahu putranya. Ibunya ingin Horas tetap fokus pada pendidikannya. Dan hal itu tidak sia-sia. Perjuangan ibunya menanggung semua beban dan hinaan dari lingkungan, dan juga harus jauh dari putranya. Akhirnya, setelah 4 tahun, tidak pulang ke kampung halaman, tidak bertemu dengan ibunya, tidak bertemu dengan keluarganya, sudah waktunya Horas untuk pulang. Dan dia sangat ingin menunjukkan kepada ibunya bahwa dia berhasil mencapai cita-citanya. Saat perjalanan menuju rumah, Horas melihat seseorang yang mengalami kecelakaan dan membantunya. Horas selalu mengingat pesan ibunya untuk menjadi orang yang berguna bagi sesama. Akhirnya, Horas memutuskan untuk menolong orang tersebut. Setelah menolong orang tersebut, Horas melakukan perjalanan menuju rumahnya. Tapi, alangkah terkejutnya Horas. Saat tiba di rumah, ibunya sudah menutup mata dan beristirahat untuk selamanya. Bahkan ibunya belum sempat melihat putranya yang telah berhasil mencapai cita-citanya. Horas terpukul, kecewa, sedih, menjadi satu. Belum selesai berdamai dengan keadaannya. Itu bukanlah hal yang mudah bagi Horas menerima kenyataan kehilangan ibunya. Tapi tidak lama, Horas menemui kekasihnya yang bernama Nauli. Dan ternyata, Nauli akan segera menikah dengan sahabatnya semasa SMA yang bernama Gom Gom. Di hari itu Nauli menyampaikan rasa kekecewaannya kepada Horas karena Horas tidak pernah memberikan kabar dan kepastian kepadanya. Nauli telah menunggu bertahun-tahun lamanya. Horas tentu sedih dan marah, tapi baginya apa yang harus dia lakukan lagi? Mungkin ini memang adalah hal yang harus dia bayar demi mewujudkan cita-citanya. Meskipun begitu, Horas tetap menghadiri pernikahan Nauli dan Gom Gom. Horas harus tetap menerima kenyataan dan melanjutkan hidupnya. Dia kembali ke kota dan juga membawa adik perempuannya untuk berkuliah di sana. Horas menerima tugas pertamanya, yaitu menangkap komplotan pengedar bahan dan obat terlarang narkotika. Tapi sayang sekali ternyata ketua dari komplotan itu adalah Lambok, sahabatnya sendiri. Sungguh ironi bukan? Dia harus menangkap sahabatnya sendiri, sahabat yang dulu selalu mendukungnya untuk mencapai cita-citanya menjadi seorang polisi. Tapi sebagai seorang polisi itu adalah tanggung jawab dan kewajibannya untuk memberantas kejahatan. Horas menerima tugasnya, dan dia melakukan operasi pertamanya. Tapi sayang sekali dia gagal pada operasi pertamanya. Pada operasi pertama, Horas meminta Lambok untuk menyerahkan diri dengan baik-baik. Tapi sayang sekali Lambok melarikan diri. Horas tidak sanggup menembak dan menahan Lambok sahabatnya sendiri. Karena bagi Horas, Lambok lebih dari sekedar sahabat. Lambok adalah orang yang mendukung dan menemaninya untuk mencapai cita-citanya. Ini adalah hal yang salah sebenarnya, dan seharusnya tidak dilakukan oleh Horas saat melaksanakan tugasnya. Akhirnya Horas ditegur oleh atasannya dan diberikan kesempatan terakhir untuk kembali melakukan operasi penangkapan tanpa gagal. Akhirnya Horas membulatkan tekadnya untuk menegakkan kebenaran tanpa memandang bulu.
Pada operasi kedua, Horace dan timnya melakukan pengejaran terhadap Lombok. Horace dan Lombok sempat terlibat baku tembak karena Lombok tetap menolak permintaan Horace untuk menyerahkan diri. Lombok merasa besar kepala karena Horace adalah sahabatnya. Dia menganggap Horace tidak akan tega menangkapnya. Bahkan dia mengatakan kepada Horace bahwa Horace hanya memiliki dua pilihan, yaitu melepaskannya atau menembaknya. Lombok terus berlari dan akhirnya mereka berdua terlibat baku hantam, sampai pada akhirnya Lombok menodongkan senjata apinya kepada Horace. Tapi akhirnya Lombok tertembak oleh salah satu anggota tim Horace. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Lombok menyadari kesalahannya dan mengatakan kepada Horace, "Kawan, tidak ada yang abu-abu dalam hidup ini. Yang ada hanya hitam dan putih. Aku memilih jalan yang hitam dan kau memilih jalan yang putih. Maafkan aku, Horace." Dan akhirnya meninggal di pangkuan Horace. Sungguh Horace terpukul, sedih, dan kecewa. Kehilangan ibunda tercinta, kekasih, dan sahabat bukanlah hal yang mudah. Tapi bagi Horace, ini adalah jalan yang dia pilih. Baginya, dia harus menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Baik, itulah review dari saya tentang film Sang Prawira. Semoga semakin banyak karya anak bangsa ke depannya yang bisa memberikan pesan moral yang baik seperti film ini. Jangan pernah takut untuk mengejar impian dan cita-citamu, karena tidak peduli dari siapa dan dari mana asalnya, setiap dari kita berhak untuk sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.